Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di tengah pasar, tiba-tiba saja terjadi keriuhan dari orang yang diduga gila dan tengah dipegangin dua orang berbadan besar. Sebenarnya, apa yang tengah terjadi? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Lepaskan aku, lepas. Kalau tidak, akan kukutuk kalian menjadi kodok bunting. Kodok bunting kurang bagus. Sebaiknya kalian kukutuk menjadi tikus bingung. Wahahaha, tikus bingung. Ngung. Ayo Buntar, kau harus pulang. Jangan bikin keributan di pasar. Ujuk lelaki yang ada di kanan orang gila bernama Buntar itu. Nadanya seperti rayuan seorang ibu kepada anak bungsunya yang merajuk minta dibelikan mainan. Benar Bun, ibumu di rumah menunggu, istri dan anakmu juga. Timpal lelaki yang ada di kiri Buntar. Aku tak peduli mereka. Aku hanya ingin memiliki benda sakti itu, bentak Bundar. Matanya mendelik bagai hendak meloncat dari ceruknya. Mana ada benda yang kau sebutkan itu? Kau hanya dicolek setan danau, balas lelaki di kanan Buntar. Buntar makin mendelik. Sepertinya dia akan menelan bulat-bulat kepala lelaki di kanannya itu. Siapa yang bilang begitu? Hardik Buntar keras, sampai-sampai air liur terciprat kemana-mana. Sial, gerutu orang yang mendapat bagian cipratan air liur Buntar. Kau sih, jangan bilang begitu, Somat. Bilang saja benda itu ada di rumahnya. Pasti dia mau pulang tanpa dipaksa. Bisik lelaki yang ada di kiri Buntar hati-hati sekali. Kami sudah mendapatkan benda angkasa itu, Bun. Sekarang ada di meja makan rumahmu, ucap lelaki yang dipanggil Somat tadi. Kok di meja makan, Mat? Memangnya kerupuk? Serga lelaki temas Somat dengan wajah bersungut-sungut. Biar saja Rimang, yang penting dia mau pulang. Kenapa kau jadi sih? Hardik Somat. Oh iya Bun, kerupuk itu, benda angkasa itu sudah ada di meja makanmu. Wah, bagus loh. Kalah perkedel gosong, kata lelaki yang dipanggil Rimang kebodoh-bodohan. Kalian bohong. Kalian akan dustai aku. Tidak, aku tidak mau pulang sebelum mendapat benda sakti itu, teriak Buntar kalap. Laki-laki pendek itu melonjak-lonjak liar. Sekuat tenaga, lelaki gila itu berontak dari cekalan Rimang dan Somat. Tingkahnya sudah seperti kuda liar yang sulit dikendalikan. Sehingga meski sudah sepenuh tenaga lengan laki-laki gila itu dipegangi, tetap saja mereka terhempas juga oleh tenaga amukannya. Buk. Tubuh Rimang dan Somat langsung menghantam tanah berbatu. Begitu bangkit, mereka meringis-ringis menahan sakit tak kepalang tanggung di bagian bokong. Sementara puluhan orang di pasar malah menertawakan mereka. Payah mereka. Padahal kedua lelaki itu bukan tontonan kuda lumping. Kalian tidak punya kerjaan ya? Masa orang gila dilayani? Celoteh seorang lelaki tua yang biasa menyabung ayam di pasar. Apa pedulimu Ki? Serga Somat sambil menepuk-nepuk bagian belakang tubuhnya untuk mengenyahkan debu. Kemudian kembali dicobanya menggiring pulang Buntar bersama Rimang.
serga Somad sambil menepuk-nepuk bagian belakang tubuhnya untuk mengenyahkan debu. Kemudian kembali dicobanya menggiring pulang Buntar bersama Rimang. Sebelum mereka sempat mencekal pergelangan tangan Buntar, tiba-tiba keganjilan terjadi. Buntar mendadak ambruk bergelinjang liar di atas tanah. Tubuhnya berguling-gulingan tak karuan. Sesekali tangannya mengejang keras lalu mencakar-cakar permukaan jalan. Hal itu tentu saja membuat Rimang dan Somad terbengong layaknya sapi ompong. Bibir mereka yang kebetulan sama-sama doer terayun-ayun begitu saja. Sama sekali tidak disangka kalau Buntar akan menjadi liar seperti itu. Selama ini mereka hanya tahu kalau lelaki itu lebih banyak berbicara simpang siur daripada mengamuk seperti ini. Nah lo, kenapa dia mat? Tanya Rimang. Somad hanya bisa mengangkat bahu. Sementara wajah hitamnya diliputi keheranan luar biasa. Belum lagi keheranan dua lelaki itu terjawab, Buntar bangkit tiba-tiba. Matanya jalang mengawasi sekeliling pasar. Wajahnya yang semula lugu kini berubah bengis. Otot-otot wajahnya menegang sedemikian rupa. Dengan sepasang alis terpaut ketat. Sesaat kemudian, mulut orang gila itu menggeram. Suara yang dihasilkan tenggorokannya terdengar bagai auman serigala. Bahkan, tangan Buntar mengejang dengan jari-jari langsung membentuk cakar. Perlahan-lahan, tubuhnya membungkuk seakan siap menerkam. Berbarangan satu erangan mengerikan. Tubuh Buntar menerjang kedua kawannya penuh kebengisan. Wah! Sambil menjerit sejadi-jadinya, Somad menubruk tubuh kawannya yang berdiri temangu-mangu di sisinya. Ketakutan yang teramat sangat membuatnya mampu bergerak tanpa sadar. Dan hasilnya, mereka memang bisa lolos dari terkaman ganas Buntar meski harus berguling-gulingan di tanah berdebu. Sementara Buntar sendiri langsung menabrak tiang kayu penyangga kedai yang berdiri tak jauh dari situ. Tiang kayu itu langsung dijadikan sasaran kepuasan Buntar. Tangannya mencabik-cabik kayu besar sebesar paha manusia, seperti mencabik-cabik batang pohon pisang. Dua lelaki yang mencoba membawa Buntar jadi menelan ludah menyaksikan kejadian itu. Di samping ngeri saat membayangkan bila jadi sasaran amukan Buntar, mereka juga terperangah bingung. Selama ini, Buntar dikenal sebagai laki-laki yang tidak pernah memiliki ilmu olah kanuragan sedikit pun. Apalagi sampai mampu mengkoyak-koyak kayu jati seperti itu. Tapi kini, yang disaksikan ternyata bertolak belakang dari kenyataan yang diketahui selama ini. Dari mana kekuatan Buntar ini? Mereka tak bisa menjawab pertanyaan yang menggayut di benak. Bagaimana mungkin kekuatan Buntar bisa bagai 10 ekor singa jantan, sementara tak pernah terlihat berguru pada guru manapun? Sesaat berikutnya, mata Buntar beralih kembali pada Rimang dan Somad. Bahkan kali ini berkilat-kilat lebih menggigitkan. Dua lelaki hitam itu tercekat. Jantung mereka seperti hendak pensiun saat itu juga. Somad dan Rimang menjerit bersaut-sautan seperti dua orang yang menyaksikan setan di siang bolong saat Buntar menerkam. Tentu saja mereka tak pernah berharap menjadi sasaran cabikan jari-jari laki-laki gila itu. Wah, kita akhirnya mondar juga, Mat. Teriak Rimang kalah kabut. Buntar, ampun Tar, biar Rimang saja yang kau cakar-cakar. Jerit Somad tak kalah bingung. Buntar tak memperdulikan teriakan-teriakan mereka. Tubuhnya melaju deras laksana kuda binal menuju Somad dan Rimang. Kali ini tampaknya calon korbannya tak berniat dibiarkan lolos begitu saja. Itu terlihat dari sinar merah matanya yang menancap tepat pada kedua calon korbannya. Sesaat lagi Somad dan Rimang menjadi korban terkaman Buntar. Saat yang bersamaan meluruk serangkum angin pukulan jarak jauh. Angin itu terus mendesir cepat ke arah lelaki gila yang sudah sebuah singa lapar. Dan puk!
Berbarangan satu arangan mendirikan bulu Roma. Tubuh Buntar terpental 5 tombak ke samping. Diiringi bunyi keras berdebam, Buntar jatuh ke tanah. Tubuhnya berguling-gulingan beberapa saat, bergerak deras. Kemudian tubuhnya menghantam kaki meja dagangan seorang penjual batik. Brak! Para penghuni pasar yang menyaksikan seluruh kejadian langsung berteriak berkalang kabut. Demikian pula wanita-wanita yang kebetulan sedang berbelanja di pasar itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Buntar akan mengamuk kian ganas? Temukan keseruannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.